Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Maulis Family. Kali ini sama Neng Novi Dan Bu Haji. Kita lanjutin video yang kemarin ya, Ma. Pertanyaan Neng yang di video sebelumnya nih masih tentang mendidik anak. Gini nih, Mah, kan ada ungkapan dari seorang sahabat ya, Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, maksudnya sesuai zaman itu kayak gimana sih, Mah? Iya, benar. Ya, itu ungkapan yang benar banget ya, bahwa itu ungkapan dari Sayyidina Ali kalau karramallahu wajhah. Jadi memang kan kalau berbicara kemajuan teknologi ya, maknanya perkembangan zaman itu terus kan berjalan. Maka tentu saja manusia juga perlu beradaptasi kan dengan perkembangan teknologi dan zaman itu gitu. Maka kalimat Sayyidina Ali itu kan sebenarnya menjelaskan, bahkan di selanjutnya itu ya, selain bahwa Sayyidina Ali itu mengatakan ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya, karena anak-anak kita bakal hidup di zaman mereka kan, bukan hidup di zaman kita gitu ya. Begitu juga makanya artinya ketika kita mendidik anak-anak kita zaman ini gitu, kudu seperti zaman ini menyesuaikan. Jangan sampai nih kita, apalagi seperti mama nih ya yang udah tua gitu ya, terus dididik kan sama orang tua mama yang zaman dulu gitu ya. Bagaimana gitu mendidik zaman dulu itu kayaknya apa ya, tontonan Beda, masih sedikit, TV-nya aja satu. Terus internet juga belum ada zaman mama, jadi nggak terlalu banyak permasalahan gitu ya. Nah kalau kemudian kita ngedidik anak-anak kita sama dengan seperti mama dulu sama orang tua mama, tuh pasti malah di bahasa kasarnya sama anak-anak sekarang dikadali, dibohongin sama anak-anak kita gitu. Sekarang aja lihat nih, misalnya orang tua nih kan sama-sama megang HP ya, tapi pintaran mana anak kita dengan ibunya? anak-anak lah. Anak-anak kan gitu ya. Anak-anak kecil itu asal udah lihat diajarin sedikit udah lebih canggih gitu kan. Ibunya mah nggak tahu gitu ya bagaimana cara ngunci HP gitu ya, password itu apa gitu. Tapi anak sekarang kan udah ini. Makanya itulah ungkapan Sayyidina Ali itu benar banget gitu. Kalau anak zaman sekarang dididik anak zaman dulu nggak pas gitu, karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi juga makin canggih kan. Seperti mama nih, kalau mama juga nggak ngikutin zaman, nggak tahu teknologi yang terbaru itu seperti apa. Terus anak-anak kita juga diajari seperti mama dulu, nggak diajarin, pasti bakal ketinggalan kan gitu ya. Kalau zaman sekarang apalagi banyak belajar aja dengan internet gitu ya, itu atau nggak bisa belajar anak-anak kita kan, Ketinggalan ya, banget ya. ketinggalan banget, betul. Berarti kan pasti ada itu ya, Mah, tahap-tahapnya tuh. Anak-anak SD sama anak-anak remaja, SMP, menuju SMA kan pasti beda tuh pendidikannya, betul, cara mendidiknya. Itu tahapnya itu apa aja sih, Mah? Ya benar. Sayyidina Ali juga ini yang pernah mengatakan bahwa ada 3 tahapan menurut Sayyidina Ali ya, bahwa bagaimana mendidik anak itu supaya apa, metode pengajaran yang digunakan oleh orang tua itu pas gitu ya. Walaupun tadi kita itu harus mengikuti zaman anak-anak, tetapi tahapannya itu sama gitu. Tahapannya dari sisi usia. Tahapan yang pertama dari usia 0 sampai 7 tahun gitu ya. Kata Sayyidina Ali, perlakukanlah anak itu seperti raja gitu ya, sampai ungkapannya seperti itu. Nah, pada tahap ini memang orang tua kan ketika lahir ya anak kita kan ya masih lemah, belum bisa apa-apa, maka harus benar-benar gitu kita itu mengerti banget. Jadi bukan gini, kita pengen dingertiin oleh anak gitu ya. Ya kan, misalnya kalau lihat bayi ya misalnya cuma nangis gitu ya, pengen pipis nangis, lapar nangis, sakit nangis gitu ya. Berarti harus perlakukan tadi seperti raja gitu. Kita yang harus benar-benar tahu banget gitu, ini anak itu mau apa gitu kan. Dan juga harus dengan penuh kelembutan, karena kan masa lemah tuh anak-anak yang seperti itu. Jadi harus penuh kelembutan, jangan nganggap gitu ya. Ya tadi juga mungkin ya, kalau misalnya ya zamannya berbeda, tetapi bayinya kan dari dulu begitu sama gitu tahapannya, sehingga harus penuh dengan kelembutan, penuh dengan baik. Karena apa? Anak yang baru lahir itu kan terus berkembang tuh
ya terus berkembang. Nah, kalau kita tidak dengan penuh kasih sayang, ketulusan gitu ya, kemudian juga tadi kelembutan gitu, kita bakal kelewat tuh perkembangan anak yang menakjubkan itu, gitu ya. Kalau mungkin Neng ya, nanti kalau punya anak pasti takjub gitu ya, ketika anak nih mulai asalnya terlantar terus bisa balik aja luar biasa gitu kan. Jadi itu banyak hal-hal yang membuat kita itu luar biasa gitu. Nah, maka harus tadi perhatian kita itu luar biasa. Makanya perlakukan anak itu seperti raja gitu ya. Jadi apa sih, jangan gini, nangis, kamu sih nangis mulu gitu ya. Atau misalnya ada anaknya lagi sakit perut, kok mulu gitu atau apalah gitu ya. Jadi ya perlakukan apa keinginan itu penuhi gitu. Karena memang mereka ya itu anak-anak yang usia 0 sampai 7 tahun itu belum ngerti apa-apa gitu, tetapi penuhi semuanya termasuk kebutuhan akan tadi perkembangannya kan. Ada kalau mama lihat ya zaman sekarang itu Masya Allah dipermudah ya, sampai kayak di TikTok tuh ada nih dokter anak yang ngajarin dari usia newborn gitu ya, baru lahir gitu ya, gimana cara meluknya ya kan gitu. Zaman dulu mama dari nggak ada ya, nggak ada dari orang tua sendiri. jadi belajar itu ya udah gimana aja gitu ya. Sekarang kan sampai diajarin meluknya gimana, cara ngegendongnya gimana, cara ngebaliknya gimana, mandiinnya gimana. Sebenarnya kalau banyak kita mau tutorial. gitu ya, banyak tutorial. Dan sampai akhirnya benar perkembangan anak itu dahsyat gitu ya, luar biasa. Jadi memang kita harus memenuhi semua kebutuhan anak-anak pada usia 0 sampai 7 tahun itu supaya perkembangan itu sempurna. Perkembangan otaknya, perkembangan tulangnya, perkembangan mulai dari kan melihat juga kan ya, dari sebelum bisa melihat sampai bisa terang melihat gitu, pendengarannya terus itu kita di stimulus gitu ya supaya perkembangannya itu makin bagus. Jadi ketika usia 7 tahun itu gitu ya, benar-benar anak-anak itu siap kalau misalnya dia punya teman gitu ya, terus nantinya di kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus mereka ikuti itu memang sudah dari sejak kecil tuh kita itu gitu ya, karena merasakan kehangatan, kelembutan, maka merasa nyaman gitu apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh bapaknya, itu akhirnya diikuti gitu kan, seperti itu. Itu tahap yang pertama tuh ya. Kemudian kalau tahap yang kedua berarti mulai dari usia 8 sampai 14 tahun. Nah, Sayyidina Ali mengatakan perlakukan anak itu sebagai tawanan. Memang bahasanya itu sebagai tawanan. Karena apa? Jadi pada tahap ini anak sudah mulai saatnya memahami hak dan kewajibannya. Kalau tadi 0 sampai 7 tahun kita yang ngikuti keinginan gitu ya, karena mereka ya masih seperti itu gitu ya. Kita ngikuti keinginan mereka. Kalau ini 8 sampai 14 tahun, mereka harus sudah tahu nih mana haknya dan mana kewajibannya. Kan mereka mulai misalnya kan bermain tuh ya. Harus tahu tuh mana milik dia, mana milik punya orang lain, terus cara makan gitu ya. Terus itu teh harus di ini kan. Jadi seperti tawanan itu kan ibaratnya kalau tawanan itu terikat dengan ada aturan-aturan main tuh ya. Jadi kapan dia meminta haknya gitu ya, kapan dia juga melaksanakan kewajibannya gitu ya. Jadi udah dikenalkan seperti itu gitu. Dan mereka juga kan udah mulai bergaul tuh. Sehingga sudah harus mulai mereka itu ditanamkan. Mereka bolehnya itu misalnya kan ada lawan jenis nih ya. Nah, itu harus sudah diatur mereka batasannya gitu. Kemudian ketika begitu juga di rumah, ketika tidur gitu, berpakaian gitu, itu harus sudah mulai ditanamkan, termasuk misalnya sholat. Makanya kan kata Rasulullah, ajari anak-anak kita itu mulai usia 7 tahun kan. Nah, ini berarti usia 8 tahun kan harus sudah anak itu udah ngerti bagaimana caranya sholat yang benar gitu. Walaupun belum ada sanksi itu ya, tapi mereka udah tahu, oh kalau dengar ada waktunya sholat nih gitu ya. Kalau misalnya nanti bulan Ramadan udah tahu kewajiban bahwa dia itu wajib puasa gitu, udah udah ditanamkan yang seperti itu gitu. Sehari-harinya mulai kan udah banyak bacaan doa gitu ya. Apalagi tadi bacaan sholat itu harus sudah mampu tuh, berarti kan udah dari sejak dini ya dikenalkannya gitu. Begitu juga nutup aurat gitu ya gitu.
main dengan teman gitu. Nah itu harus sudah diinikan. Pokoknya seperti tawanan itu seperti itu. Jadi mulai mereka tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Jadi ketika misalnya masuk ke rumah temennya harus bagaimana tuh, itu kan harus ditanamkan adab ketika ketemu dengan orang gitu ya, menjawab salam kayak gitu tuh harus diinikan. Nah, kemudian tahapan yang ketiga gitu ya, mulai usia 15 sampai 21 tahun. Nah, itu karena di usia itu anak itu harus diperlakukan, kata Sayyidina Ali itu bagikan sahabat gitu. Karena apa? Problem udah mulai muncul nih usia 15 sampai 21 itu. Kan kalau kata orang katanya masa mencari jati diri gitu ya. Sebenarnya kalau tadi tahapannya benar nih, dari tahap 1, tahap 2 harusnya udah mereka itu udah ketemu jati dirinya. Oh, dia itu sebagai seorang hamba Allah gitu ya, yang harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Nah, makanya di usia 15 sampai 21 itu orang tua itu tinggal banyak bercerita, ngobrol dengan anak itu, karena bisa jadi mereka udah punya masalah dengan teman, masalah dengan pelajaran, masalah dengan lingkungan, apalagi saat ini ya, Neng, pergaulan ada di sekolah itu ada bully lah, ya kan? Begitu juga masalah mungkin dengan gurunya, bahkan mereka udah punya sahabat. Nah, orang tua jangan mendidik seperti tentara, ternyata kabur kan? Banyak kan kasus, misalnya kayak itu yang kemarin fenomena Citayam itu, kan itu anak-anak yang kabur tuh ya, karena mereka menganggap orang tuanya terlalu keras katanya gitu. Nah, makanya benar kata Sayyidina Ali, perlakukan seperti sahabat supaya mereka itu ketika punya masalah bisa menceritakannya. Orang tua juga kalau ngerasa sahabat gitu kan menasehatinya ya, bagaimana kalau kita ngobrol dengan sahabat sehingga mereka merasa nyaman gitu ya dengan orang tua itu, merasa bahwa dia mendapatkan solusi dari orang tua, tambah semangat dia juga nuntut ilmu lagi. Karena apa? Oh, ternyata banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka gitu ya, dan mereka juga harus sudah dikenalkan nih kalau udah 15 tahun itu kan. Kalau tadi kan di usia 8 sampai 14 tahun bisa jadi belum balik tuh ya. Tapi kalau usia 15 tahun kan udah balik. Nah, berarti kita harus menyadarkan, bukan hanya mengenalkan, tapi menyadarkan ke anak-anak bahwa kamu ini udah kena hukum. Jadi kalau melakukan kemaksiatan udah ada catatan dosa kan gitu. Kalau kebaikan udah ada pahala. Nah, itu harus sudah ditanamkan gitu, harus jadi kesadaran mereka. Mereka jadi dalam melakukan sebuah perbuatan itu udah hati-hati. Nah, cara mendidiknya orang tua tadi dengan cara sahabat gitu, Neng. Jadi kalau ini tahapan ini mulus nih, insya Allah tuh perkembangan anak itu bagus gitu, sesuai dengan ininya menjadi nantinya qurrata a'yun, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Nah, itu kalau mulus nih tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi tadi kan di awal udah kasih sayangnya terpenuhi, ya di usia di tahap pertama kasih terpenuhi, tahap kedua jadi mendidik dalam lingkungan, dalam cara anak berperilaku seperti apa gitu, dan yang mengenal mana yang boleh, mana yang enggak gitu kan. Yang terakhir itu lebih ke sahabat, karena mungkin dia sudah besar ya, jadi takutnya kalau nggak seperti sahabat nanti itu kabur sendiri ya, gitu. Atau curhat ke teman, nanti dapat solusi dari teman yang salah. Banyak kan sekarang, jadi akhirnya mereka lebih baik berkumpul dengan teman-temannya daripada pulang ke rumah. Nah, itu bahaya tuh gitu ya. Jadi jangan sampai salah tempat nyaman ya. Benar. Sama mungkin buat orang tua juga, jadi emang terus belajar betul. Bisa mengimbangi. Makanya kan sesuai dengan zaman gitu kan. Saat ini bagaimana? Wah, ternyata begini. Berarti si orang tua perlu terus update ilmu, ketinggalan pergaulan anak-anaknya gitu ya. Benar. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya tahapan-tahapan mendidik anak sesuai zamannya, sesuai zaman. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gitu dulu ya teman-teman di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.